Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atwar Hasan Erlangga Sumataksa dengan NIM akhir 058 dari kelas B, praktikum Skada kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kemarin, yaitu berjudul Komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Post Record CTRLX ke Schneider. Itu yang pertama, di sini ada latar belakang, yaitu dengan integrasi sistem otomasi industri saat ini sering menghadapi kendala interoperabilitas antar perangkat berbeda merek seperti kebutuhan untuk menghubungkan bus record CTRLX sebagai master dengan perangkat Schneider sebagai slave. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi menggunakan protokol Modbus TCP yang dihubungkan dengan Node-RED untuk mengatur data dari data layer PLC menuju alamat memori spesifik pada coil input Schneider. Fokus pembahasan akan difokuskan pada konfigurasi Node-RED Contrib Modbus, pemetaan alamat IP, hingga visualisasi kontrol melalui HMI Web IQ untuk mengoperasikan beban motor secara real time. Untuk di sini praktikum bertujuan yang pertama ada mampu memprogram Node-RED untuk komunikasi Modbus TCP. Yang kedua, ada integrasi untuk menggunakan sistem HMI, program PLC, dan protokol komunikasi Modbus antara master sampai slave. Di sini yang pertama ada Modbus TCP IP. Modbus TCP IP adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan dipergunakan dalam komunikasi data dalam lokal area network atau LAN maupun internet. TCP yaitu singkatan dari Transfer Control Protocol dan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP menjadi salah satu nama karena fungsinya selalu menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. Yang kedua ada HMI atau Human Machine Intelligence. HMI membantu operator secara lebih dekat untuk mengontrol suatu plan dengan mengontrol suatu plan sistem dan operasi PLC pada setiap tahap pengoperasian plan sebagai basis proses visualisasi yang menghubungkan semua komponen dalam sistem dengan baik. HMI dengan menggunakan HMI sebagai konsol operator, operator bisa menyajikan berbagai macam analisa grafis, historical, information database, data login untuk keamanan, dan animasi ke dalam bentuk software. Untuk fungsi HMI sendiri, yang pertama, memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui graphical user interface. Yang kedua adalah menerjemahkan instruksi operator ke mesin. Yang ketiga, memonitor keadaan yang ada di plan. Yang keempat, mengatur nilai pada parameter yang ada di plan. Untuk yang selanjutnya ada Node-RED. Node-RED merupakan sebuah tools berbasis browser untuk membuat aplikasi IoT atau Internet of Things yang dimana lingkungan pemrogram visualnya mempermudah penggunaannya untuk membuat aplikasi sebagai flow. Flow ini terbentuk dari node-node yang sudah berhubungan di mana setiap node melakukan tugas tertentu. Untuk jenis node yang dapat membuat developer langsung menjadi produktif, seperti yang pertama ada menampilkan input node dan output node, yang mana mengisikan subskripsi dan tanda terima dari topik MQ Telemetry Transport atau MQTT dan keluaran dari topik MQTT menjadi sebuah broker. Untuk yang kedua, ada mengembangkan layanan web melalui permintaan HTTP atau beserta pembuatan balasan HTTP dan TCP level rendah dan layanan user. Datagram protokol dapat membuat server menerima input dan menghasilkan input. Di sini ada kriteria, ada cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan peran sistem dalam post-record dalam CTRLS dan PLC Schneider. Di sini saya menjelaskan tentang sedikit saja untuk cara kerjanya post-record ini berbasis aplikasi dan Linux. Untuk PLC sendiri berbasis logika sekuensial. Untuk kelebihannya di sini dari CTRLX sendiri mendukung bahasa IT, Python, Node-RED, dan ideal untuk IoT. Untuk PLC sendiri operasinya sangat stabil. Kekurangannya, konfigurasi awal kompleks, sangat em, sedikit ribet ya, harus memasukkan data-data. Untuk yang PLC kapasitas memori terbatas, jadi kayak kita harus memasukkan input-inputnya tidak seperti bus Rexroth yang sudah memiliki memori yang lebih banyak maksudnya. Untuk peran sistemnya di CTRL sendiri mengelola HMI logika tingkat tinggi dan gateway komunikasi untuk Slack-nya
eksekutor perintah fisik input output untuk menggerakkan beban seperti motor. Untuk kasusnya sendiri, di sini ada komunikasi motor slave antar brand, pemanfaatan motor sebagai IoT gateway, kendali motor jarak jarak jauh via HMI, pemetaan alamat memori atau mapping, dan terakhir verifikasi sistem. Di sini ada gambar dari node-RED-nya sendiri, rangkaian dari node-RED-nya sendiri. Di sini ada kita di sini harus menghubungkan dari CTRLX-nya di ada namanya kayak di setting dulu CTRLX-nya disesuaikan sesuai dengan inputnya. Di sini ada tampilan ketika kita mempraktekkan. Kita bisa melihat on off di TLB1, TLB2 ini kita bisa melihatlah jika on gimana, jika off gimana. Nanti muncul di demo kitnya. Sebentar saya jelaskan tentang CTRLX-nya. Di sini ada rangkaian ladder-nya, ladder untuk kita memasukkan ke demo kitnya. Ada rangkaian ladder. Di sini kita pertama nge-setting ini dulu si inputnya. Inputnya kita dilihat di sini ada start, ada stop, ada TLB1 dan TLB2 ini inputnya. Di sini dikosongkan memang karena dikosongkan. Untuk di sini ada keluarnya outputnya si lampu MV1 gitu. MV2 ada lamp, ada buzzer. Jadi untuk di sini sesuaikan dengan warna-warnanya. Untuk caranya kita konekkan ini terlebih dahulu si CTRL-X-nya dengan demo kitnya. Dipilih sesuai alamat IP-nya. Lalu jika sudah, kita bisa lihat di sini untuk Modbus-nya, kita bisa konekkan dulu ke demo kit. Semua dikonekkan agar semua bisa terlihat untuk hasil-hasilnya. Dan setelah dipraktekkan, hasilnya seperti ini. Ini kita start. Ini kita pencet on off untuk TLB1 dan TLB2. Di sini bakal muncul gimana hasil lampunya. Di sini ada oranye, ada merah, ada hijau, ada merah, ada biru. Untuk kesimpulan kali ini, sistem berhasil menggabungkan ekosistem bus Rexroth dan Schneider Electric menggunakan protokol Modbus TCP dengan Node-RED bertindak sebagai pusat penghubung. Keberhasilan sistem didasarkan pada kemampuan Node-RED untuk menghubungkan perbedaan alamat memori antar perangkat, sehingga status variabel dari data layar CTRL-X Core dapat secara akurat dikirim ke alamat 10 pada PLC Schneider untuk menggerakkan beban fisik seperti motor. Hasil yang tercapai tergantung pada keakuratan pengaturan IP address yang seperti yang saya lakukan tadi yang dikonekkan itu, pemakaian port 502 serta sinkronisasi function code Modbus agar perintah dari HMI WebIQ bisa dijalankan secara real time tanpa gangguan dalam pengiriman data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.